Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, para siswa dan siswi madrasah di tanah air, rekan-rekan guru yang tergabung dalam grup Arabic and English Learners, para pembelajar bahasa Arab dan bahasa Inggris di tanah air, alhamdulillah sudah bergabung sekitar 3.500 peserta. Saya Supriyon, admin grup. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi penanggung jawab kegiatan bahasa internasional di GTK Madrasah Berbagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada cita-cita besar kita di kegiatan bahasa internasional itu menjadikan insan madrasah punya kemampuan berbahasa internasional. Dan bahasa internasional dalam konteks kita itu tidak hanya sebatas bahasa-bahasa yang telah diakui oleh PBB, tapi bahasa-bahasa negara yang kita tahu bahwa kita akan membutuhkannya. Maka di kegiatan bahasa internasional kita sudah ada bahasa Arab, bahasa Inggris tentunya, ada bahasa Perancis, ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman, dan insya Allah ke depan kita akan kembangkan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Korea. Hari ini saya tahu bahwa para anak remaja kita sedang menggandrungi bahasa Korea. Nah, tidak ada salahnya kita mengerti sebuah bahasa, karena dengan demikian kita insya Allah akan lebih mudah berkomunikasi, akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi dari negara tersebut tentunya. Permasalahannya adalah banyak orang yang belajar bahasa tapi belum punya kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Padahal kita tahu bahwa bahasa itu adalah berbicara. Al-lughah kalam, kata orang Arab. Bahasa adalah percakapan. Jadi seseorang yang tidak bisa berbicara menggunakan sebuah bahasa asing, berarti dia belum bisa berbahasa tersebut. Nah, katakanlah bahasa Inggris, kita sudah belajar bahasa Inggris 3 tahun ketika di SLTP, belajar lagi bahasa Inggris 3 tahun di SLTA, kemudian kuliah kita belajar bahasa Inggris lagi, katakanlah 4 SKS. Begitu lamanya kita menghabiskan waktu untuk belajar bahasa Inggris, tapi masih banyak yang belum bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Begitu juga bahasa Arab. Jadi itu permasalahan kita, dan itu fenomena pada hari ini yang perlu kita carikan solusi. Perlu ada cara-cara praktis, cara yang bisa membuat kita cepat punya kemampuan berbahasa tersebut. Maka hari ini sudah ada penelitian-penelitian, misalkan ternyata belajar tabir itu atau belajar expression, phrase, ungkapan-ungkapan sehari-hari itu lebih praktis dibandingkan kita menghafal kosakata tunggal. Nah, selama ini mungkin kita diajak untuk menghafal kosakata 3 kosakata sehari, 5 kosakata sehari, nanti kalikan sebulan jadi berapa gitu, kalikan setahun jadi berapa. Bahkan ada orang yang sudah hafal kamus tapi tidak menjamin bahwa dia bisa berbahasa menggunakan kosakata yang dihafal tadi, karena bahasa bukan hanya kosakata. Jadi ada uslub bahasa, bagaimana susunan kata-kata itu dalam kalimat, dalam frase, dalam ungkapan berbahasa yang kita gunakan. Karena itu ternyata menghafal expression atau takbir atau dalam bentuk phrase itu ungkapan yang mungkin saja bukan kalimat, tapi dia punya makna yang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Jadi bahasa-bahasa yang akan terpakai hari ini itu yang kita pelajari, terpakai hari ini. Jadi learn today, practice today, atau speak today. Kita belajar hari ini, praktekkan hari ini, atau paling lambat besok pagi lah gitu ya. Nah, saya sering berikan contoh kepada siswa-siswi saya di madrasah. Saya tinggal di Riau. Kalau ada contoh, misalkan berapa tinggi
Tugu Monas itu diucapkan oleh orang Riau. Saya anggap itu tidak kontekstual. Kenapa? Karena di Riau tidak ada Monas, kecuali kalau kita tinggal di Jakarta. Itu contoh gitu ya. Jadi memang bahasa yang kita pakai itu, yang kita pelajari itu yang akan terpakai. Jadi hari ini dipelajari, hari ini terpakai. Itu prinsipnya. Jadi insya Allah dengan belajar ungkapan-ungkapan itu, misalkan perkenalan, siapa namamu, apa bahasa Arabnya, apa bahasa Inggrisnya, berapa umurmu, apa bahasa Arabnya, kemudian kamu tinggal di mana, yang kita pakai dalam persis ketika kita katakanlah jumpa orang asing, apa yang akan kita tanyakan dan apa yang akan mereka balik tanya ke kita, itu yang kita siapkan jawabannya. Nah, bahasa-bahasa praktis seperti itulah yang kita pelajari, insya Allah akan membuat kita mampu berbahasa. Saya ingin berikan contoh ya. Ketika kita bertamu ke rumah teman kita yang bahasa lokalnya berbeda dengan kita, katakanlah orang yang non Jawa bertamu ke rumah atau ke keluarga orang Jawa. Dalam perjalanan apa yang dia lakukan? Kalau dia ingin berbahasa dengan bahasa penghuni rumah tersebut, tentu dia akan belajar bahasa Jawa. Tapi belajar bahasa Jawanya yang seperti apa? Apakah dia harus belajar tata bahasa Jawa dulu? Grammar bahasa Jawanya, subjeknya gimana gitu ya, predikatnya gimana? Itu kelamaan. Nah, praktisnya adalah kalau saya mau bertamu ke rumah teman saya yang orang Jawa, saya akan tanya, nanti kalau jumpa orang tuamu, katakanlah ayahmu, saya mau bertanya, Bapak udah makan belum, bahasa Jawanya apa? Lalu saya hafal-hafal, ketika saya jumpa langsung saya praktek. Itu cara praktis. Jadi insya Allah di grup ini saya akan berbagi ungkapan-ungkapan sehari-hari yang bisa kita baca berulang-ulang, lama-kelamaan kita akan hafal sendiri.